Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian Bab 6. Pendekatan penelitian kuantitatif. A. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada populasi atau sampel tertentu dari penentuan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono 2015. Jadi penelitian kualitatif itu memang kebalikan dari penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya lebih memperdalam suatu fenomena atau fakta. Namun pada penelitian kuantitatif di sini menekankan pada pembuktian hipotesis, gitu ya. Tentu saja dengan berbagai macam analisis data yang melibatkan juga analisis data statistik. Menurut Margono 2017, penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk meneruskan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan dan kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan data empiris, gitu ya. Jadi menurut Margono seperti itu, dan kemudian juga ada kata kunci di mana juga ada hipotesis yang perlu diuji, gitu ya. Kalau dalam penelitian kualitatif kita tidak perlu membuktikan sebuah hipotesis karena tidak mesti dalam suatu penelitian kualitatif itu ada hipotesisnya, gitu ya. Dengan demikian, ya, berdasarkan beberapa pendapat ahli, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sistematis dan terencana dari proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan guna pembuktian hipotesis yang telah ditetapkan. Itu mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Sekarang tujuannya, yang pertama adalah pembuktian hipotesis yang keterhubungan dengan fenomena yang akan diteliti. Jadi memang ciri-ciri dari penelitian kuantitatif atau tujuannya dalam hal ini adalah pembuktian hipotesis, gitu ya. Makanya hipotesis itu perlu dirumuskan di awal kalau dalam penelitian kuantitatif. Pengukurannya jelas, jadi prosedur dan sistematikanya harus sudah tertata dari awal, dan lebih cenderung tidak boleh berubah. Tapi kalau penelitian kualitatif masih sangat fleksibel ketika kita mendapatkan fakta-fakta baru di lapangan, misalnya. Menyelidiki hubungan antar variabel biasanya, ya, baik itu hubungan perbandingan atau mungkin hubungan secara korelasional dan lain sebagainya, atau mungkin juga pengaruh misalnya. Tentu saja kalau untuk penelitian kualitatif juga melibatkan banyak model matematis. Biasanya penyelesaiannya akan cenderung dengan numerik, angka-angka yang melibatkan banyak model matematis. Nah, ini juga adalah hasil akhirnya mengeneralisasi. Jadi kualitatif itu biasanya memberikan generalisasi terhadap populasi yang digunakan, gitu ya. Meskipun penelitiannya mungkin berupa penelitian sampel. Kemudian ada macam-macam penelitian kuantitatif. Macam-macamnya adalah, yang pertama ada penelitian survei, ada penelitian korelasi, ada penelitian kausal komparatif, ada penelitian eksperimen, dan ada penelitian tindakan yang nanti akan dibahas secara satu persatu beserta contohnya. Mungkin ada contoh penelitian atau mungkin bentuk atau macam penelitian dari penelitian kualitatif yang lainnya yang mungkin berdasarkan referensi tertentu. Namun secara umum ini adalah macam-macam penelitian kuantitatif. Ciri-ciri, ya, ciri-ciri penelitian kuantitatif. Pola berpikirnya itu deduktif, konsep-konsep umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena tertentu yang bersifat khusus.
Kemudian proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan dan lebih cenderung tidak berubah. Ya. Tapi kalau penelitian kualitatif biasanya masih fleksibel, tergantung fakta atau temuan-temuan yang ketika pengambilan data di lapangan. Namun kalau proses penelitian kuantitatif itu sudah terencana sesuai dengan prosedur dan kita ketat akan prosedur yang telah direncanakan. Seperti itu. Pengumpulan dan analisis data sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi tidak boleh berubah. Lebih cenderung lah, lebih tepatnya tidak lebih cenderung untuk tidak berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data bersifat kuantitatif dan dilakukan dengan instrumen objektif dan sudah baku. Jadi instrumennya harus jelas, kemudian datanya biasanya dalam bentuk kuantitatif. Kalaupun masih bersifat kualitatif, biasanya dikuantitatifkan, gitu ya, dikuantitatifkan. Nanti mungkin pada pembahasan tentang instrumen penelitian, nanti kita akan tahu ada instrumen tertentu yang sifatnya kualitatif. Kemudian dalam penelitian kuantitatif itu kita kuantitatifkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian. Kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti itu juga bisa disebut sebagai instrumen karena dia yang penerjemah dari sebuah data. Dia sangat berperan dalam menafsirkan gambaran atau mungkin temuan-temuan di lapangan. Tapi kalau penelitian ini, ya, penelitian kuantitatif ini peneliti memisahkan diri dari temuan-temuan atau mungkin objek penelitian yang dilakukan. Kemudian analisis data dilakukan dengan teknik-teknik statistik. Rata-rata umumnya memang untuk data penelitian kualitatif menggunakan konsep statistik dalam analisis atau olah datanya. Kemudian hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi. Jadi setelah ditemukan kesimpulan, nanti biasanya akan mengeneralisasi terhadap populasi atau bahkan juga berupa prediksi, forecasting. Itu adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Selanjutnya kita lihat perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Karena pada bab sebelumnya tentang kualitatif dan sekarang adalah tentang kuantitatif, kita coba lihat beberapa perbedaannya. Mungkin kategori yang pertama untuk tujuan penelitiannya. Untuk penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menyelidiki hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Kalau kualitatif kita tahu pada pembahasan bab sebelumnya sekali lagi ya, bahwa sebenarnya berangkat dari sebuah data kemudian akan mengembangkan sebuah teori. Tapi kalau kuantitatif itu menguji teori, kemudian melakukan generalisasi. Dari segi desain penelitiannya, kalau kualitatif bersifat umum, fleksibel dan dinamis, sedangkan kuantitatif itu bersifat khusus, sistematis dan terencana, gitu ya. Lebih cenderung pakem, gitu ya. Kemudian subjek penelitiannya, kalau ini adalah narasumber, kalau ini kita sebut sebagai responden. Kalau ini hanya istilah saja sebenarnya. Kemudian untuk kategori pengumpulan datanya, kalau penelitian kualitatif berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur ya. Sedangkan kuantitatif itu menggunakan serangkaian instrumen penelitian yang berupa tes atau kuesioner. Jadi tes kuesioner itu dalam rangka untuk pengukuran sebenarnya. Kemudian untuk representasi data berdasarkan interpretasi peneliti, lah ini dia peran peneliti di sini adalah menginterpretasikan setiap data atau temuan atau fakta di lapangan. Tapi kalau kuantitatif, peneliti itu berdasarkan hasil perhitungan matematis atau statistik dalam hal ini. Jadi peneliti itu tidak menafsirkan secara subjektif atau mungkin berperan penuh dalam interpretasi, namun lebih mengarah pada prosedur statistik. Kemudian analisis datanya, proses penelitian berlangsung,
kalau untuk datanya. Kemudian kalau yang penelitian kualitatif itu setelah pengumpulan data. Jadi kalau dalam ini analisis data bisa, karena peneliti terlibat langsung dalam interpretasinya, maka saat berlangsung pengambilan data di lapangan juga dapat mengolah data-data tertentu. Namun kalau penelitian kualitatif setelah pengumpulan data. Kemudian untuk kategori kegunaan hasil risetnya atau penelitiannya terbatas pada situasi tertentu karena dia tidak mengeneralisasi. Berdasarkan kasus atau mungkin tempo waktu tertentu penelitian itu saja. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum. Maka kita bisa mengambil satu penelitian kemudian mengeneralisasi terhadap kasus-kasus yang mungkin sama. Itu kalau kuantitatif. Kemudian macam metodenya, kalau kualitatif sebagaimana sudah pernah dibahas, ada fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, grounded theory, penerapan yang sudah dibahas secara detail satu persatu pada bab sebelumnya. Sedangkan penelitian kualitatif itu meliputi eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur ya, ex post facto, tindakan dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada bab ini atau video ini. Itu mengenai kuantitatif dan kualitatif perbandingannya. Nanti tergantung kita lebih relevan dan lebih cocok menggunakan penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif. Macam yang pertama yaitu adalah penelitian survei. Pengertian. Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif dari mengumpulkan data dengan wawancara dan kuesioner tentang keyakinan, misalnya pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan variabel untuk menguji hipotesis yang cenderung untuk digeneralisasikan. Penelitian survei memang khasnya adalah dengan wawancara atau mungkin kuesioner. Nah, kemudian Sugiono dalam bukunya itu membagi penelitian kualitatif itu menjadi dua saja, yaitu penelitian survei dan penelitian eksperimen. Tidak membaginya sebanyak yang tadi telah disebutkan. Karena semua rata-rata menggunakan penelitian survei misalnya. Namun hal ini dalam pembahasan ini saya membaginya cukup banyak agar memudahkan pemahaman masing-masing dari macam-macam atau jenis penelitian. Ciri-cirinya adalah melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Sebenarnya ini bukan hanya ciri-ciri dari penelitian survei, tapi juga ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Dan random sampling. Random sampling itu sampel yang ada dalam populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian selanjutnya adalah pengambilan data melalui responden seperti kuesioner atau wawancara. Tapi kalau kualitatif tadi kita tidak menyebutnya responden, lebih mengarah kepada narasumber misalnya. Kemudian pengolahan data melalui olah data statistik, baik deskriptif maupun induktif gitu ya. Kemudian macam-macam untuk penelitian survei, ada penelitian cross section, ada penelitian time series. Ini berdasarkan waktu saja. Jadi ada yang sekali tempo, kemudian ada yang mungkin dalam bentuk data time seriesnya saja. Itu adalah terkait dengan penelitian survei. Contohnya misalnya untuk penelitian survei, misalnya ini ya, judul hubungan ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga. Jadi ada judul misalnya kita akan meneliti tentang hubungan ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga. Apakah ada hubungan ketika seorang ibu rumah tangga punya karir, bekerja, kemudian dengan tingkat perekonomian dalam keluarga tersebut? Rumusan masalah misalnya, apakah terdapat hubungan antara ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga? Kalau dikembangkan lagi bisa juga bagaimana hubungan antara ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga.
Kemudian hipotesis yang bisa dirumuskan misalnya ya, karena ciri-ciri penelitian kuantitatif biasanya adalah membuktikan hipotesis, maka kita harus membuat hipotesisnya. Hipotesis dari rumusan masalah yang pertama ya, rumusan yang masalah yang pertama. H0 tidak ada hubungan antara ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga. Kemudian H1-nya terdapat hubungan antara ibu rumah tangga berkarir dengan tingkat perekonomian keluarga. Kemudian untuk hipotesis rumusan kedua, ibu rumah tangga berkarir tidak meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi untuk yang rumusan yang kedua, apakah ini berdampak terhadap tingkat perekonomian keluarga, baik itu meningkat atau mungkin ternyata tidak meningkatkan juga, misalnya seperti itu. Kemudian untuk hari satunya adalah ibu rumah tangga berkarir meningkatkan perekonomian keluarga, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau dalam konteks misalnya seorang ibu rumah tangga bekerja, maka kemudian maka untuk kebutuhan anak atau mungkin suami itu bisa dengan apa istilahnya ya, meminta bantuan orang lain untuk membantunya, dan itu dibutuhkan cost atau mungkin biaya. Misalnya ada pembantu di rumah dan sebagainya. Lah itu dalam artian apakah meningkatkan perekonomian keluarga atau malah justru tidak sebenarnya. Kemudian pengumpulan datanya, wawancara dan kuesioner terhadap sampel secara random. Kemudian untuk analisis datanya dapat dilakukan analisis korelasi, uji beda, uji perbandingan dua sampel independen dan lain-lain. Ini adalah analisis data yang bisa dilakukan untuk penelitian survei, tergantung memang topiknya misalnya gitu ya. Kalau dalam hal ini bisa juga menggunakan analisis korelasi atau mungkin uji beda. Kemudian untuk kesimpulannya bergantung pada pengambilan keputusan untuk masing-masing rumusan masalah atau hipotesis. Jadi nanti jatuhnya hipotesis itu pada H0 atau H1 pada rumusan masalah yang pertama atau hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua misalnya kita dalam pengambilan keputusannya itu jatuhnya pada atau memilih H0 atau H1. Kemudian kita coba generalisasi pada populasi. Itu mengenai penelitian survei. Kemudian yang kedua adalah atau mungkin G ya, untuk macam penelitian kuantitatif yang kedua, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi yang terkendali. Jadi untuk mengetahui pengaruh, apakah variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Ciri-cirinya biasanya memanipulasi variabel bebas atau mungkin memberikan treatment. Jadi ada intervensi dari peneliti terkait dengan variabel independennya atau variabel bebasnya. Kemudian yang kedua, pengendalian variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, adanya proses observasi atau pengamatan terhadap variabel. Kemudian yang keempat, ada intervensi terhadap variabel. Intervensi dari seorang peneliti untuk men-setting atau mungkin mempertajam dari variabelnya. Variabel apa saja yang sekiranya bisa dimasukkan ke dalam penelitian atau tidak. Kemudian mengontrol variabel-variabel lain yang mungkin tidak perlu masuk dalam penelitian. Macam-macamnya sangat banyak sekali. Kalau untuk eksperimen ada pretest post-test design, quasi eksperimen, case study design, true experiment design dan lain sebagainya. Contohnya misalnya ya, penelitian eksperimen. Contoh judul eksperimen modul pembelajaran mind map terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola misalnya. Nah, sekarang rumusan masalah dari judul ini, misalnya adakah pengaruh model pembelajaran mind map terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Kemudian kalau dikembangkan lagi, bagaimana pengaruh model pembelajaran mind map dibandingkan model konvensional terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Ini bisa juga dikategorikan sebagai penelitian eksperimen atau perbandingan juga. Hipotesis dari rumusan masalah yang pertama yaitu
tidak ada pengaruh model pembelajaran mind map terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Sedangkan H1-nya terdapat atau ada pengaruh model pembelajaran mind map terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Nah, sedangkan untuk rumusan hipotesis masalah yang kedua, ya, karena bagaimana maka model pembelajaran mind map tidak lebih baik, ya. Ada bahasa tidak lebih baik dibandingkan model konvensional terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Sedangkan H1-nya model pembelajaran mind map lebih baik dibandingkan model konvensional terhadap kreativitas berpikir siswa SMP idola. Misalnya seperti itu. Ada dua rumusan masalah, maka kemudian ada dua macam hipotesis yang perlu dirumuskan. Nah, pengumpulan datanya bisa dengan wawancara, kuesioner, pretest, dan posttest gitu ya. Kemudian untuk analisis datanya bisa menggunakan uji beda, uji gain, analisis regresi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kesimpulannya ini bergantung pada pengambilan keputusan baik itu H0 atau H1 yang dipilih. Misal pada hipotesis yang pertama atau rumusan masalah pertama H0 atau mungkin H1, adakah pengaruh misalnya. Kemudian model pembelajaran mind map ini lebih baik atau tidak terhadap dibandingkan dengan model konvensional. Maka kemudian hasil tersebut dicoba digeneralisasikan terhadap populasi. Jadi tinggal kita menguji secara statistik hipotesis yang pertama ini memilih H0 atau H1. Sedangkan hipotesis yang kedua ini memilih H0 atau H1. Itu adalah penelitian eksperimen. Selanjutnya adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian kuantitatif di mana peneliti mengamati dan mengukur dua hubungan statistik antara mereka tanpa pengaruh dari variabel lain dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Jadi penelitian ini meneliti tentang hubungan antar variabel dua atau mungkin lebih. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri dalam penelitian korelasi, data historis dan mengamati peristiwa di masa lalu. Datanya biasanya diteliti berdasarkan kejadian yang masa lampau. Kemudian pola korelasi dapat berubah di masa mendatang. Jadi hubungan tersebut bisa jadi berubah. Misalnya untuk yang saat ini terjadi hubungan, di masa mendatang pun bisa jadi tidak terjadi hubungan atau korelasi. Atau sebaliknya, di masa yang sekarang mungkin hubungannya adalah positif, kemudian di masa mendatang bisa jadi hubungannya adalah negatif atau berbanding terbalik. Kemudian yang ketiga adalah meneliti variabel yang sifatnya kompleks atau rumit. Nah, penelitian korelasi itu lebih cocok jika variabelnya itu komplit atau lebih banyak, karena hanya meneliti tentang hubungan. Dan juga persoalan-persoalan yang kompleks itu kita bisa menguraikan atau bisa menyederhanakan dengan tipe penelitian korelasi. Ciri selanjutnya adalah tinggi rendahnya hubungan variabel. Jadi ada ciri di mana tingkat hubungannya itu kuat, mungkin ya sedang, kemudian lemah, dan mungkin tidak ada korelasi. Kemudian tingkat korelasi itu diukur antara negatif 1 sampai dengan plus 1. Negatif itu untuk menunjukkan berbanding terbalik, sedangkan untuk positif itu berbanding lurus atau berbanding searah. Kemudian macam-macamnya ada korelasi multivariat, studi prediksi, kemudian studi hubungan. Untuk penelitian korelasi sangat familiar untuk di tingkatan mahasiswa biasanya ya. Contoh ya. Untuk mempermudah, misalnya ada contoh penelitian korelasi hubungan antara kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola misalnya. Jadi, apakah ada hubungan? Nanti kita akan meneliti bagaimana hubungan kemampuan literasi membaca siswa SD dengan penalarannya. Kita punya dugaan awal bahwa kemampuan membaca seorang siswa, kemampuan membaca siswa SD misalnya, itu akan berpengaruh terhadap penalarannya, karena semakin banyak informasi yang didapatkan oleh siswa itu akan besar kemungkinan juga untuk mempermudah dalam menalar. Rumusan masalahnya misalnya yang pertama, adakah hubungan antara kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola.
Kemudian bagaimana hubungan antara kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola. Hipotesisnya untuk rumusan masalah yang pertama sama halnya dengan penelitian eksperimen tadi ya. Kita buatkan hipotesis untuk masing-masing rumusan masalah. Yang pertama misalnya H0-nya adalah tidak ada hubungan antara kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa. Kemudian H alternatifnya terdapat hubungan antara kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola. Kemudian untuk yang hipotesis rumusan masalah yang kedua ya, kita buat misalnya untuk H0 korelasi kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola itu rendah, korelasinya rendah. Sedangkan untuk korelasi kemampuan literasi membaca dengan penalaran siswa SD idola itu tinggi untuk H alternatifnya. Sehingga untuk pengumpulan datanya biasanya penelitian korelasi seperti ini bisa wawancara ya, kemudian bisa menggunakan kuesioner, pretest juga boleh atau mungkin post test gitu ya. Tergantung peneliti mau menggunakan instrumen-instrumen mana yang mendukung terhadap data yang akan digunakan. Analisisnya bisa menggunakan analisis korelasi, analisis regresi atau mungkin analisis jalur gitu ya, untuk analisis datanya, dan mungkin ada analisis yang lain yang mungkin relevan. Misalnya statistik non parametrik itu ada alternatif untuk analisis regresi, analisis jalur dan mungkin analisis yang lainnya. Kesimpulannya sama, jadi bergantung pada keputusan pada masing-masing hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama ini kira-kira nanti setelah penelitian nanti memihak kepada H0 atau mungkin H1. Jadi harus memilih salah satu. Begitupun juga hipotesis yang kedua. Jadi harus memihak atau memilih H0 atau H1. Itu contoh untuk penelitian korelasi. Selanjutnya adalah penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang menyelidiki perbandingan antara dua variabel atau lebih dan sebab akibatnya. Jadi perbandingan antara dua variabel atau lebih. Kemudian bisa juga dengan ada sebab akibatnya. Jadi penelitian komparatif. Kemudian untuk ciri-cirinya membandingkan dua atau lebih variabel yang diteliti, dapat pula mencari sebab akibatnya apa. Jadi kenapa kok diperbandingkan atau mungkin variabel mana yang lebih muncul duluan itu ya, itu juga bisa ciri-cirinya. Kemudian pengumpulan data setelah peristiwa atau fenomena fakta. Dan kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah variabel tidak dapat diintervensi. Beda halnya dengan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen kita boleh mengintervensi variabel yang akan kita buat. Ada treatment. Tapi kalau penelitian komparatif kita harus berdasarkan variabel yang telah ada. Jadi kita peneliti tidak mengintervensi terlalu jauh seperti halnya penelitian eksperimen. Contohnya ya misalnya analisis komparatif biaya pinjaman nasabah bank konvensional dan bank syariah. Jadi ini adalah judul tentang biaya pinjaman nasabah bank konvensional dan bank syariah yang kemudian kita bandingkan gitu ya. Jadi apakah nanti yang mana yang lebih murah misalnya itu ya, atau mungkin sama saja biaya pinjamannya itu ya. Karena kita tahu bahwa bank konvensional punya sistem bunga, kemudian kalau bank syariah mungkin punya sistem akad. Nah, yang mungkin dari masing-masing tipe pembiayaan itu punya biaya yang dikeluarkan. Lah, kira-kira biayanya nanti sama saja atau mungkin lebih rendah bank konvensional atau bank syariah. Itu yang akan diteliti. Misalnya berangkat dari permasalahan masyarakat bahwa sama saja antara bank konvensional dengan bank syariah misalnya. Misalnya seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana perbedaan biaya pinjaman nasabah bank konvensional dan bank syariah. Bisa dikembangkan juga apakah ada perbedaan, kemudian berapa untuk rumusan masalah deskriptif ya. Jadi rumusan masalah itu bisa dikembangkan bergantung pada masing-masing judulnya itu. Misalnya saya ngambil satu rumusan masalah saja di sini, bagaimana perbedaan biaya pinjaman nasabah bank konvensional dan bank syariah. Maka hipotesisnya cukup satu saja, satu macam, artinya H0 dan H1 saja.
Biaya pinjaman nasabah bank konvensional sama atau lebih rendah dari bank syariah. Kemudian kalau H1-nya adalah biaya pinjaman nasabah bank konvensional lebih tinggi daripada bank syariah. Jadi kalau di sini sama saja atau lebih rendah malah. Sedangkan kalau yang ini lebih tinggi daripada bank syariah. Kemudian untuk pengumpulan datanya bisa wawancara, kuesioner atau mungkin data sekunder. Kita bisa langsung meminta data sekunder kepada instansi-instansi atau lembaga yang terkait. Untuk analisis datanya bisa menggunakan analisis perbandingan dua sampel independen atau mungkin dua sampel dependen, itu juga boleh. Jadi tergantung uji T, uji F, sama saja. Kemudian untuk kesimpulannya sama, jadi kita harus memilih antara H0 atau H1. Kira-kira kalau dugaan awal dari seorang peneliti, maka kita anggap bahwa bank syariah mungkin lebih murah secara biaya pinjaman. Nah, nanti akan dibuktikan dengan pembuktian hipotesisnya itu ya. Nah, ketika nanti misalnya kok jatuh pada pemilihan H1, maka kesimpulannya biaya pinjaman nasabah bank konvensional berarti lebih tinggi daripada bank syariah itu ya. Dan bisa dijelaskan lebih jauh lagi seberapa besar misalnya selisihnya. Itu juga bisa dirumuskan pada rumusan masalahnya. Selanjutnya adalah penelitian tindakan. Ya. Pengertian. Penelitian tindakan adalah penelitian refleksi diri dan kolektif yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi-situasi tertentu untuk memperbaiki praktek yang dilakukan sendiri dan berdampak langsung pada kelompok sasaran. Itu adalah penelitian tindakan. Sebenarnya memang secara sejarah penelitian tindakan itu tidak se-booming saat ini ya. Sejarahnya memang adalah dari penelitian tindakan kelas, seorang guru yang meneliti tentang siswanya. Meskipun ada sedikit kontroversi bahwa itu bukan metode ilmiah, itu mungkin menurut para ahli yang lain. Namun berdasarkan asas kemanfaatan yang ternyata itu sangat bermanfaat, sehingga sampai saat ini masih ada atau sangat populer terkait dengan penelitian tindakan kelas. Ciri-cirinya berulang atau siklus pada sampel yang sama, kemudian berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya terpaku pada proses yang saat itu juga, bisa juga hasil penelitian ini juga dilanjutkan kembali itu ya. Kemudian peneliti dapat mengintervensi perlakuan. Kemudian polanya ya, pola untuk penelitian tindakan itu biasanya perencanaan, perlakuan, pengamatan dan refleksi di masing-masing siklus. Misalnya ada siklus 1, siklus 2. Lah, peneliti itu mengintervensi dari setiap proses siklusnya itu. Maka perencanaan itu akan dilakukan kembali jika berdasarkan hasil refleksi. Kemudian macam-macamnya bisa penelitian tindakan partisipatori, jadi ini partisipasi masyarakat. Kemudian penelitian tindakan kritis, penelitian tindakan kelas, kemudian tindakan institusi. Jadi ada yang mengatakan bahwa penelitian tindakan itu tidak hanya di kelas, bahkan pengawas, kepala sekolah juga bisa melakukan penelitian tindakan, tidak hanya seorang guru. Kemudian juga di sebuah institusi atau mungkin perguruan tinggi juga boleh. Karena kita memahami penelitian tindakan itulah penelitian refleksi diri. Kelas itu hanyalah untuk awal sejarahnya dulu, di mana memang seorang guru yang meneliti. Maka bisa juga melakukan di luar kelas atau sekolah. Contohnya misalnya untuk penelitian tindakan, peningkatan hasil belajar menggunakan active learning siswa SD kelas 3 misalnya. Ini adalah contoh PTK, penelitian tindakan kelas. Sangat familiar atau sangat umum digunakan oleh mahasiswa dalam penelitian. Rumusan masalah. Bagaimana peningkatan hasil belajar menggunakan active learning siswa SD kelas 3? Seperti itu. Kemudian hipotesisnya tidak terdapat ya. Untuk H0-nya tidak terdapat peningkatan hasil belajar menggunakan active learning siswa SD kelas 3. Sedangkan H1-nya terdapat peningkatan hasil belajar menggunakan active learning siswa SD kelas 3. Jadi tergantung dari siklusnya, siklus pertama, siklus kedua. Gitu ya. Apakah ada peningkatan atau tidak, misalnya seperti itu.
Pengumpulan datanya bisa tes ya, pre-test, post-test mungkin, kemudian wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Kemudian untuk analisis datanya bisa menggunakan parity test atau uji perbandingan dua sampel dependen. Kemudian untuk kesimpulannya bisa memilih antara H0 atau H1 berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan. Misalnya kok jatuhnya adalah H0, maka tidak terdapat peningkatan hasil belajar menggunakan active learning siswa SD kelas 3. Maka peneliti tidak boleh memaksakan diri harus memilih H1 karena berdasarkan pengumpulan data, analisis data, dan penelitian tersebut ternyata malah justru tidak terdapat peningkatan. Maka dilakukanlah penelitian tindakan yang lain di siklus yang selanjutnya, misalnya seperti itu. Karena ciri-ciri dari penelitian tindakan adalah ongoing, berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan, jadi bisa diteliti lagi keesokan harinya atau mungkin di masa yang mendatang. Itu adalah jenis penelitian tindakan. Jadi ada penelitian survei, kemudian penelitian eksperimen ya tadi ya, kemudian juga ada penelitian perbandingan, kemudian ada penelitian korelasi, dan terakhir adalah penelitian tindakan. Mungkin yang lebih familiar, yang umum adalah penelitian tindakan kelas. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.